Oke teman-teman semua, ketemu lagi di channel ini. Kita masih membahas mengenai analisa koin Pi ya, Pi Network, di mana pergerakan 1 bulan kemarin ya, di bulan Juni itu sangat-sangat volatil ya, di mana kita lihat pergerakan dalam 1 hari saja itu sudah sangat-sangat besar ya gerakannya, di mana pergerakannya ini bisa dibilang cukup bearish ya. Kita lihat di daily saja, daily. Nah ini di bulan Juni, 1 Juni ini aja sudah 0,63. Lalu 1 bulan kemudian, 1 Juli kemarin ya, kita tidak buat konten, kita buat kontennya tanggal berapa ini, 7 Juli. Ini sudah turun lumayan banyak ya. Coba kita lihat ya. Dari sini ya. Ke sini turunannya sudah 30% lebih ya. Penurunannya 30% lebih. Nah ini sesuai dengan apa yang kita planningkan di konten sebelumnya, di mana memang pergerakan Pi Network ini lebih dipengaruhi oleh aksi profit taking atau aksi distribusi oleh para founder dan juga para holdernya ya. Karena mereka berpikir bahwa Pi Network ini sudah mulai ditinggalkan, sehingga para holder ini mencoba untuk melakukan yang namanya cash out dari market, kemudian mencoba untuk memutar kembali cashnya atau fresh money yang dihasilkan dari penjualan ini, mungkin ya untuk membeli aset yang lain atau membeli koin yang lain yang kemungkinan lebih menjanjikan atau mungkin lebih hype. Karena kita lihat Pi Network ini dari segi rankingnya sendiri ya, di coin market cap maupun di di CoinGecko pun itu terjun jauh. Sebelumnya kalau nggak salah itu Pi Network itu sempat ke 10 besar atau 10-11 begitu. Lalu itu sekitar awal tahun ya, Januari, Februari gitu. Lalu kemudian Maret, April itu masih kuat di range 20 besar atau 15 besar. Baru setelah Lebaran ya, sekitar April mulai drop ke ranking 20 ya, di bawah 15 di bawah 15, lalu 20, semakin dalam dan akhirnya sampai ke akhir Juni kemarin ya. Akhir Juni kemarin kayak menutup ke ranking 30 dengan nilai harga itu sekitar 0,5.
kecil lah, 0,53, 0,55 gitu. Nggak bisa mencapai 0,59 atau 0,6 bahkan ya, untuk merebut kembali harga yang sempat dicapai beberapa waktu yang lalu. Lalu sampai hari ini ya, ini turun. Kalau lihat dari 1 bulan ya, monthly ini turun 26%. Kalau 3 bulanan atau 1 tahun. Nah ini dari puncaknya sendiri ya, di Februari 2025 ini, di awal tahun itu 2,7. Ini berbeda di market-market yang lain. Ada yang mungkin sampai 3 atau 2,8 dan lain sebagainya ya. Ini penurunan yang cukup signifikan. Ini sudah turun dari all time high-nya ya. Dari all time high-nya ini turun cukup jauh sekali ya. Ini bisa dibilang ya 70 sampai 80% ya, jika kita lihat dari price-nya ya. Dari price-nya kita lihat, ini kita ukur penurunannya 3 GMC 3 sampai ke sini ya, 4,6 ya, 84%. 84% itu sangat-sangat apa ya, bisa dibilang rug pull atau massive distribution yang terjadi. Coba kita lihat di websitenya apa ada sesuatu yang baru, info-info. New developer ini apa ini? New developer. Sepertinya nggak ada yang baru ya. Ini masih kalau teman coba untuk melakukan mining CoinP ya, dengan mendownload di Google Play ataupun di App Store, ini bisa melakukan mining secara mandiri dengan HP atau dengan tab mungkin ya, atau di komputer. Saya juga belum paham. Ini bisa mendapatkan rewards P-Coin. Kalau lihat dari supply-nya kan 100 miliar ya maksimal. Ini masih didistribusikan sekitar 11 miliar. Masih ada 89 ya dari max 89 miliar. Nah ini sangat-sangat mengkhawatirkan sih saya. Kalau misalkan supply-nya ini sudah terdistribusi di market 100%, ya nggak sampai 100 ya, sekitar 80 atau 50% dulu lah. 50% aja berarti kan sekitar 50 miliar ya. Ini kurang sekitar 39 miliar lagi ya, sudah mencapai 50%, maka target price-nya kemungkinan ya, kalau menurut saya sih ini bisa sampai ke range area 0,3 sih, di area 0,3 sini sekitar ini, 0,3 0,0 atau ngebet dari 1 sen ya, 0,1 ini akan ngebet dari sini, jadi 0, mungkin 0,8, 0,07 mungkin area itu, sehingga kita lihat pergerakan dari circulating supply-nya sendiri.
Jika ya ini menutup tahun 2025 yaitu bullish market ini, maka distribusinya kemungkinan bisa mencapai 50%. Lalu tahun 2026, jadi kalau token-token komunitas seperti ini dan juga yang fix supply seperti P-Network ini kemungkinan ada recovery-nya atau ada aksi pembelian besar-besarannya itu nanti ketika harga sudah mungkin mencapai minimal dari supportnya. Support minimal ini bisa dikatakan sih masih jauh ya. Misalkan tadi topnya sekitar $2 atau $3, itu bisa ke area di bawah 0,01 alias bisa kalau dirupiahkan itu berarti ke di bawah Rp100 ya. Kalau 0,01 itu kan sekitar Rp160. Jadi di bawah itu bisa ke Rp80, bisa ke kalau ke 1 digit ya ke di bawah Rp10 sepertinya sih masih mungkin, cuman mungkin akan ada pembelian yang cukup besar di situ ya. Mengingat dari marketnya sendiri ini bisa dibilang kuat karena di awal-awal itu sudah cukup cukup heboh dan viral karena seperti token-token yang launching komunitas meme coin, tapi ini beda ya, bisa punya mungkin P-Network ini punya utilitas fungsi-fungsi di blockchain-nya tersendiri sehingga bisa jadi P-Network ini bisa nanti ya dikembangkan lagi oleh developernya jika memang developernya ini punya keseriusan dan kecerdikan ya dalam memanfaatkan satu ekosistem yang tersedia di dalam blockchain-nya, sehingga memang market yang bisa dibilang ini hype sebelumnya itu bisa nanti kembali bergairah dengan produk-produk yang dihasilkan di dalam blockchain P-Network ini. Bisa saja positive thinking membuat harga kembali ke all time high atau minimal separuh dari all time high-nya, atau ya bisa dibilang $1 kemungkinan akan kembali kena rejection ke di bawah $1 atau di bawah Rp10.000 ya. $1 kan Rp16.000 berarti ya itu sekitar ya Rp9.000 atau Rp5.000 itu nanti akan menjadi harga yang cukup menarik di tahun 2026. Di 2025 ini sepertinya tekanan seller masih cukup kuat ya, distribusi masih cukup kuat, mungkin sampai nanti disuplai 50% dari maksimalnya ya, atau di angka 50 miliar token kemungkinan ya nanti sampai ke akhir bull cycle dari Bitcoin. Jadi nanti Bitcoinnya nanti sudah berakhir bull marketnya, baru nanti ada arus masuk ya sedikit demi sedikit sih di P-Network ini. Kalau market cap-nya sudah drop jauh, mungkin nanti rankingnya bisa drop sampai ke 200 besar ya, 200 atau mungkin di bawah 200 ya, atau 200
dapat 300 atau 250 mungkin sekitar itu. Kemungkinan market maker atau mungkin developernya bisa memainkan harga untuk dipump kembali dengan mudah, karena dengan uang yang sedikit ya, mungkin cuma beberapa miliar itu bisa mengangkat harganya kembali ke all time high mungkin ya, atau mendekati all time high. Sehingga itu mungkin peluang yang bisa kita proyeksikan ya. Untuk 1 jam sendiri ya, ini pergerakannya masih ranging di angka 40, di bawah $5 apa, $0,5 ya. Ini bisa perhatikan atau ya kita bisa lihat day by day-nya seperti apa, weekly close-nya seperti apa. Kalau weekly close-nya sih hari Minggu kemarin ya, atau tadi pagi itu merah sih kayaknya. Ya merah sih. Weekly-nya merah ya sama hijau. Jadi beberapa minggu belakangan ini merahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama yang terakhir. Hijaunya cuma ada 2. Jadi sekitar 8 bulan terakhir ini, 8 minggu terakhir ini terdapat sekitar 7 candle merah. Ini sudah jelas bearish ya. Jika ini masih tetap di trending kan, maka bisa ya sesuai prediksi saya akan drop lagi ya. Mungkin mengetes area 0,1 break hingga sampai ke 0,08 0,07 baru nanti akan sedikit sideways dan mencapai titik support terendahnya, baru akan mantul lagi dengan ada pola market maker dan juga ada dandarmologi juga mungkin akan terjadi ya. Mungkin itu aja analisa di bulan Juli ini ya. Ini kita akan analisa lagi. Jadi ini untuk setupnya kemungkinan sih masih cenderung sell ya, sell di area ini ya. Kita coba melakukan selling di area 0,5, di area 0,5. Jadi inilah ya. 0,5 ya, kita ambil profitnya di 0,4 atau 4,5 oke lah. Jadi itu, terima kasih teman-teman sudah menonton, sampai ketemu lagi.